Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahria Syukur SG, NIM 904011181002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 dan ke-12. Nah, materi pertemuan ke-10 itu membahas tentang keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan atau disebut dengan aplikasi perusahaan. Nah, di pertemuan ke-12 itu membahas tentang mengelola pengetahuan. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pertemuan ke-10 yang berjudul tentang keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan atau dinamakan aplikasi perusahaan. Nah, materi ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya, yang dimana materi ini banyak istilah yang sudah dipahami oleh para akuntan. Nah, pada materi ini ada 4 topik pembahasan utama. Yang pertama yaitu sistem perusahaan, dan yang kedua itu adalah sistem manajemen rantai pasokan atau disingkat dengan SCM. Nah, yang ketiga itu adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau disingkat dengan CRM. Nah, yang keempat itu adalah aplikasi perusahaan atau peluang dan tantangan baru pada aplikasi perusahaan itu tersebut. Pada kesempatan kita akan membahas tentang bagaimana sistem perusahaan itu bekerja. Nah, yang kita perhatikan pada beberapa perusahaan, di mana setiap divisi dalam perusahaan pasti mempunyai tanggung jawab terhadap data-data yang berbeda. Nah, di mana perusahaan besar pun punya banyak skill divisi. Nah, untuk itu maka di sini juga ada dinamakan namanya database, di mana database ini adalah data-data dari semua divisi semua divisi yang berhubungan. Nah, di sini semua yang berwarna dari masing-masing divisi, dan divisi bisa memilih atau mengakses ketika salah satu divisi mengupdate data mereka. Nah, data pada database otomatis terupdate. Nah, pada database ini ada terbagi 4 macam, yaitu yang pertama adalah keuangan dan akuntansi. Nah, pada keuangan dan akuntansi ini di dalamnya ada penyimpangan, yaitu kas tersedia, piutang kredit, pelanggan, pendapatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia ini ada beberapa, yaitu data karyawan, jumlah karyawan, jumlah kerja, biaya tenaga kerja, dan keahlian kerjanya. Nah, yang bagian ketiga itu adalah penjualan dan pemasaran, di mana order penjualan dan pemasaran ini yaitu order atau pesanan, permasalahan penjualan, retur, dan perubahan harga. Yang keempat itu adalah manufaktur dan produksi, yang dimana manufaktur dan produksi ini ada beberapa, yaitu bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Bayangkan jika perusahaan yang memiliki lebih dari 10 divisi atau bahkan lebih dari 10 cabang. Nah, tanpa ada sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas dari tiap-tiap divisi atau cabang tersebut. Nah, di sini ada beberapa divisi perusahaan. Yang pertama itu keakuratan data, yang dimana keakuratan data ini adalah keakuratan data ini adalah siapa yang akan beralih dari satu divisi ke divisi.
terbang dari suatu cabang ke cabang lainnya untuk memastikan data pada sebuah bagian sama sesuai yang terakhir di update pada suatu divisi atau cabang tertentu. Nah, yang kedua itu adalah konsumen. Konsumen itu adalah raja, yang bagaimana perusahaan memastikan untuk menyediakan apa yang diinginkan sang raja kepada kapan mereka membutuhkan, berapa lama mereka akan menunggu dan apakah mereka menyukai produk perusahaan ataukah apa mereka akan membeli lagi. Nah, yang ketiga itu adalah aliran informasi. Aliran informasi ini dimana kita jika divisi penjualan memasukkan pesanan, bagaimana memverifikasikan data kredit pelanggan pada divisi akuntansi. Nah, bagaimana mengecek persediaan pada divisi manufaktur, dan bagaimana memastikan bahan baku produksi siap pada suplai, dan bagaimana konsumen mengetahui status pesanan mereka. Nah, pada yang bagian keempat itu adalah kontak supply, di mana kontak supply ini adalah bagaimana memastikan atau mencocokkan data jumlah pesanan pada produk serta jumlah bahan baku yang perlu disediakan supplier. Yang kelima itu adalah keputusan manajemen, di mana seorang manajemen memutuskan keputusan yang cepat dan tepat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pokok pembahasan yang kedua, yaitu manajemen rantai pasokan, di mana rantai pasokan ini merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah atau mengelola menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan pada pelanggan. Nah, manajemen rantai pasokan ini ada aplikasi CRM yang dimana aplikasi SCM ini adalah membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya atau mengelola dan menganalisis beberapa banyak produk yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah beberapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Yang kelima itu adalah bagaimana proses distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu adalah manajemen hubungan pelanggan, yang dimana manajemen hubungan pelanggan ini terdapat juga aplikasi CRM, yang dimana dia akan membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka, dan yang kedua mengelola dana menganalisis, dan yang ketiga siapa pelanggan yang paling loyal. Yang keempat apa produk yang meminati, produk apa yang mereka minati. Yang kelima itu berapa banyak uang yang dibelanjakan ke perusahaan. Yang keenam itu berapa nilai konsumen tersebut bagi perusahaan. Yang ketujuh bagaimana menghubungi mereka. Yang kelima apa yang dapat perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Nah, di pokok pembahasan kali ini kita ada tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah penjualan, di mana penjualan ini melalui aplikasi CRM ini, di mana melalui penjualan ini melalui telepon, ada yang bisa ditawarkan ke kredit telepon atau penjualan online begitu. Nah, yang kedua itu adalah layanan. Layanan ini adalah konsumen biasa menyampaikan keluhannya atau pertanyaannya terkait produk yang kita jual. Nah, yang ketiga itu adalah pemasaran. Pemasaran ini dimana kita memasarkan penjualan kita di beberapa aplikasi, contohnya aplikasi Lazada, aplikasi Tokopedia, aplikasi yang berkaitan dengan penjualan online. Nah,
sosial CRM ini ada beberapa aplikasi yang kita pakai untuk menjualnya, yang seperti yang atau kita pakai untuk menjual atau mempromosikan penjualan kita. Yang contohnya itu kayak aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter, Tokopedia, Lazada, beli-beli Shopee, begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ke-10. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-12, yaitu tentang mengelola pengetahuan. Nah, materi ini membahas tentang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12, yaitu tentang mengelola pengetahuan atau knowledge management. Nah, pada materi ini yang pertama yang saya akan membahas tentang data informasi pengetahuan dan wisdom. Nah, wisdom itu adalah kebijakan. Nah, sedangkan menurut saya data dan informasi itu tidak asing lagi bagi kita sendiri. Nah, data itu adalah yang masih mentah. Data itu adalah yang masih mentah atau belum diolah, kemudian dijadikan ketika diolah, dan kemudian ketika fakta itu sudah diolah, itu bisa menjadi sebuah informasi. Nah, pengetahuan ketika informasi itu dikelola atau dibandingkan dengan pengetahuan lainnya, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu itu sudah bisa disebut sebagai pengetahuan. Nah, kemudian dari pengetahuan itu setelah dibandingkan dengan beberapa informasi, kemudian diambil satu keputusan atau kebijakan atau keputusan yang tertentu, itu namanya wisdom. Nah, di antara wisdom, data, informasi, pengetahuan, wisdom itu dia sangat berkaitan, dan dia berputar kepada satu ranah tersebut. Nah, jadi materinya kita kali ini adalah tentang mengelola pengetahuan. Berarti kita belajar tentang materi ini, mengelola pengetahuan, berarti kita berada di level yang ketiga. Nah, kita mau mengelola pengetahuan yang ada di perusahaan. Nah, di pengetahuan kali ini bukan sekedar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan. Tetapi termasuk skill, misalnya skill yang dimiliki oleh perusahaan itu juga termasuk pengetahuan dari perusahaan. Nah, kenapa pengetahuan itu perlu dikelola? Karena pengetahuan itu adalah salah satu aset tidak berwujud dari perusahaan. Nah, kenapa pengetahuan itu dikatakan aset tidak berwujud yang berada di suatu perusahaan? Karena dibilang aset tidak berwujud menurut perusahaan dengan teknologi dan aset yang menurut perusahaan yang mempunyai teknologi dan aset yang banyak, dan mempunyai kas yang banyak, hutang yang banyak, gedung yang banyak, itu nilainya tidak ada apa-apanya. Nah, misalnya tidak ada pengetahuan dan karyawan, maka orang-orang yang tidak mempunyai skill atau tidak mampu belajar, tidak mempunyai pengetahuan, itu tidak akan punya nilai perusahaan itu. Maka itu tidak ada nilai tambah untuk perusahaan itu. Nah, jadi pengetahuan ini dianggap juga menjadi aset sebuah perusahaan. Hanya saja dia disebut sebagai aset tidak berwujud. Nah, ada beberapa indikator yang dianggap menjadi hal-hal yang berkaitan dengan knowledge management. Jadi jika perusahaan ingin melakukan knowledge management, nah itu akan berkaitan dengan hal-hal seperti orang, karena orang yang bekerja dan orang yang mempunyai skill pengetahuan, kemudian berkaitan dengan informasi, karena informasilah akan dikelola menjadi sebuah pengetahuan.
Nah, kemudian berkaitan dengan teknologi, karena zaman sekarang teknologi bisa membantu untuk mengelola pengetahuan itu. Jadi memang di materi knowledge management ini mempunyai banyak aplikasi yang seperti kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang aplikasi perusahaan untuk mengelola pengetahuan. Ada yang ada beberapa, ada yang berbasis web, ada juga pakai aplikasi untuk Android atau iPhone, dan banyak aplikasi lainnya yang dipakai untuk knowledge management. Nah, ada di bagian teknologi dan Play Store papan akses Clear. Ada beberapa bagian di teknologi. Yang pertama itu ada Play Store papan akses Clear dan Scalability atau Converting Computing. Nah, semua itu termasuk teknologi untuk penerapan manajemen perusahaan. Kemudian dari manusianya atau orang-orang yang di dalam perusahaan itu adalah itu dalam penerapan manajemen ini berkaitan dengan adanya cara mengelola perusahaan, kemudian cara mentransferkan pengetahuan, melakukan training. Sedangkan konten manajemen ini cara dalam mengelola pengetahuan ada melalui storytelling, skill, kemudian transfer pengetahuan. Kenapa knowledge management penting buat perusahaan? Karena dalam suatu perusahaan itu dia membutuhkan sebuah pengetahuan. Nah, contohnya seperti di perusahaan. Ada perusahaan itu mengadakan pelatihan. Nah, di pelatihan itu ada karyawan yang mengikuti pelatihan itu. Ada satu karyawan untuk mengikuti pelatihan itu untuk mewakili suatu perusahaan. Nah, setelah dia mengikuti pelatihan itu, maka dia akan memaparkan apa yang dia dapatkan di pelatihan itu. Dia akan memaparkan kepada karyawan di perusahaan itu, karyawan lainnya di perusahaan itu. Nah, jadi maka pengetahuan itu tidak hanya si karyawan itu saja yang tahu, tapi semua karyawan bisa tahu karena dipaparkan. Berikutnya kita bahas tentang bagaimana proses dari knowledge management atau proses pengelolaan pengetahuan. Nah, jadi dikumpulkan dulu dari pengetahuan yang ada dari berbagai informasi, kemudian digunakan jadi skill atau pengetahuan yang ada bisa langsung diterapkan, dan perusahaan bisa unggah di perkayaan lagi, misalnya diunggah atau diperdalamkan lagi. Nah, misalnya pengetahuan A ini bisa dikuatkan dengan pengetahuan B, diperkenankan atau diperbanyakkan lagi pengetahuan, kemudian di-share atau dibagikan ke karyawan yang lainnya. Mungkin sekian, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan di materi pertemuan ke-12 ini. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.